Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini ya. Masih terkait materi yang sama yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu Roh Kudus membaharui gereja. Baik, ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ya, yaitu komunitas yang inklusif dan eksklusif, sikap Yesus, dan gereja-gereja yang dibaharui. Itu yang akan kita bahas bersama. Tidak lupa dengan dasar Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7, kemudian 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan ayat 4 sampai 6. Nah, sebelum mulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan kita untuk terus mengikuti protokol kesehatan ya di masa pandemi. Jangan lupa selalu jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah. Kali perjumpaan kita pada hari ini dengan bernyanyi bersama, kemudian berdoa. Ibu harap kalian bernyanyi ya, mengikuti video yang Ibu bagikan terkait lagu yang kita nyanyikan di awal pembelajaran kita pada hari ini. Senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya, Tuhan selebihnya.
Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hari ini kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar materi yang diberikan bagi kami hari ini dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai remaja Kristen yang selalu diperbaharui oleh Roh-Mu yang kudus. Ampuni dosa kami, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita ini masih sama ya, seperti pertemuan sebelumnya. Diharapkan peserta didik dapat mengakui peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman, bersedia hidup baru sebagai wujud percaya pada peran Roh Kudus sebagai pembaharu, mampu memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman, dan menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Anak-anak masih ingatkah akan materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas ada 2 poin penting ya. Yang pertama adalah hukum Taurat dan hukum kasih. Kemudian yang kedua adalah Roh Kudus sebagai agen pembaharuan gereja. Nah, anak-anak, dari soal yang Ibu beri juga itu ada dalam materi terkait yang sudah kalian baca, baik itu melalui buku pegangan atau informasi yang kalian peroleh melalui internet ketika menjawab soal ya. Ibu mengingatkan kembali bahwa benar bahwa hukum Taurat itu mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Jadi hukum Taurat itu mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Terdapat di perintah pertama sampai dengan perintah keempat. Kemudian hukum Taurat juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Itu terdapat di perintah ke-5 sampai dengan ke-10. Yang perlu kalian ketahui bahwa manusia patuh kepada hukum Taurat bukan agar manusia memperoleh keselamatan, sebab keselamatan ingat hanya ada di dalam Kristus ya. Jadi kita patuh kepada hukum Taurat bukan supaya kita peroleh keselamatan, karena keselamatan itu hanya ada dalam Kristus. Sehingga ketaatan manusia yang sesungguhnya kepada Allah itu harus dilandasi dengan hukum kasih. Ketika kita melakukan hukum Taurat, dasarnya adalah hukum kasih. Lalu Roh Kudus sebagai agen pembaharuan gereja ya. Ini terkait dengan bagaimana gereja perdana yang merupakan komunitas yang mengalami pembaharuan ya. Sehingga ketika gereja perdana itu diperbaharui, dia tidak terbelenggu oleh hukum Taurat. Nah, kita lihat hal yang akan kita bahas bersama adalah terkait dengan komunitas yang inklusif dan komunitas yang eksklusif. Apa itu komunitas yang inklusif dan apa itu komunitas yang eksklusif? Nah, gereja perdana adalah gereja yang inklusif, ya. Artinya gereja itu terbuka atau tidak membeda-bedakan orang. Bahkan gereja perdana juga dia terbuka terhadap semua golongan masyarakat Yahudi yang biasanya diasingkan, ditolak, atau dijauhi ya. Itu adalah komunitas yang inklusif. Jadi dia terbuka kepada semua orang. Siapa saja itu yang termasuk masyarakat yang diasingkan, ditolak, dan dijauhi banyak ya. Misalkan saja adalah pemungut cukai, perempuan sundal, orang yang sakit kusta, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian orang-orang Yahudi itu hidup secara eksklusif,
Jadi berbanding terbalik dengan gereja perdana yang sudah hidup secara inklusif karena telah mengalami pembaharuan. Nah, orang-orang Yahudi yang hidup secara eksklusif menganggap diri mereka itu lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka menganggap bahwa hanya merekalah yang berhak untuk memperoleh keselamatan itu sendiri. Nah, anak-anak, mari kita lihat latar belakang orang-orang dalam gereja perdana ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa gereja perdana ini bersifat inklusif ya, atau terbuka kepada semua orang ya, tanpa terkecuali. Ketika gereja perdana telah diperbaharui oleh Roh Kudus, mereka bersedia untuk menerima siapa saja dari golongan manapun tanpa memandang latar belakang dan status sosial mereka. Ini karena itu tadi, mereka telah mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat, gereja perdana itu terbuka kepada siapa saja. Nah, yang pertama, mereka terbuka kepada orang-orang Helenis. Siapa itu orang-orang Helenis? Orang-orang Helenis yaitu orang-orang yang berbahasa Yunani. Dan kemungkinan mereka bukan keturunan Yahudi, berarti bukan Yahudi asli ya. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-7 itu diceritakan bahwa murid-murid itu kewalahan karena jumlah pengikut Kristus semakin banyak, sedangkan jumlah mereka terbatas. Kemudian diangkatlah 7 orang diaken, yaitu Stefanus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Seperti diketahui bahwa ketujuh orang diaken ini adalah bukan dari keturunan Yahudi, ya. Karena gereja perdana telah mengalami pembaharuan, maka mereka juga boleh melakukan pembaptisan, membantu tugas para murid ya. Karena jumlah pengikut Kristus pada saat itu yang semakin banyak. Mereka boleh membantu tugas para murid atau para rasul tanpa harus menjadi orang Yahudi dulu atau disunat. Kemudian gereja perdana juga terbuka terhadap kaum perempuan. Ya, misalnya kehadiran perempuan dalam kegiatan dan bahkan kepemimpinan gereja itu sangat dihargai. Padahal selama ini kaum perempuan sama sekali tidak mempunyai peran dalam kegiatan peribadatan di rumah-rumah sembahyang Yahudi. Nah, kita bersyukur ya bahwa gereja diperbaharui sehingga kedudukan kaum perempuan itu diakui, dihargai untuk mengambil bagian dalam pelayanan di rumah-rumah ibadat. Nah, mungkin saja kalau tidak ada pembaharuan pada masa itu, ya kemungkinan sampai dengan hari ini mungkin tidak ada pendeta perempuan ya, yang ada hanya pendeta laki-laki, atau tidak ada majelis perempuan, yang ada hanya majelis laki-laki saja. Tetapi kita bersyukur karena Roh Kudus telah membaharui gereja sehingga perempuan boleh mengambil bagian dalam pelayanan di rumah-rumah ibadah. Kemudian yang ketiga adalah gereja perdana terbuka kepada kaum marginal. Ya, siapa itu kaum marginal? Contohnya adalah sida-sida ya. Ini kisahnya diambil dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 26-40 ya. Yang tergolong kaum marginal itu misalnya sida-sida. Mengapa? Karena sida-sida itu adalah seorang kasim, dan mohon maaf, kasim itu kemaluannya sudah sengaja dihancurkan ya, atau dihilangkan. Dia seorang sida-sida dari Ethiopia, dan dalam Kisah Rasul pasal 8 diceritakan bahwa sida-sida ini dibaptis oleh Filipus pada saat itu. Kalau dalam agama Yahudi, sida-sida ini dianggap tidak suci ya. Kenapa? Karena bagian tubuhnya itu ada yang sudah tidak lengkap.
ya, ada yang sudah tidak lengkap. Tetapi oleh karena pembaharuan gereja oleh Roh Kudus, sehingga meskipun dia kehilangan bagian dari anggota tubuhnya, dia tetap berkenan di hadapan Allah. Nah, mari kita lihat sida-sida dan ritual Yahudi lebih lengkapnya ya. Sida-sida atau seorang kasim adalah laki-laki yang buah sakarnya hancur atau dengan sengaja dihancurkan, sehingga sida-sida ini tidak dapat menjadi pemeluk agama Yahudi dan tidak dapat masuk ke bait suci karena larangan yang diberikan dalam kitab Imamat 21 ayat 17 sampai 20. Nah, orang-orang yang kurang sempurna atau memiliki cacat tubuh itu dilarang mendekat ke kemah suci atau belakangan bait suci. Sama seperti halnya kurban yang dipersembahkan di kemah suci. Tidak boleh kurban yang cacat, buta dan lain-lain. Dia harus korban yang sempurna, ya. Dia harus korban yang sempurna, yang tubuhnya gemuk, yang terbaik dari hewan peliharaan yang kita miliki. Lalu bagaimana dengan sikap Yesus sendiri ya? Bagaimana dengan sikap Yesus sendiri? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ternyata sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang marginal, kaum perempuan, itu bertolak belakang dengan hukum Taurat Israel atau Yahudi. Mengapa? Karena Yesus lebih mencerminkan keterbukaan Allah seperti yang digambarkan dalam kitab Yesaya. Yesus tidak tertutup. Dia menerima semua orang ya tanpa terkecuali. Nah, misalnya di sini ketika Yesus dikecam oleh ahli Taurat dan Farisi ya karena ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Taurat. Sementara itu, mereka justru tidak akan segan-segan menyelamatkan lembu mereka yang terperosok ke dalam sumur meskipun pada hari Sabat. Nah, bagaimana dengan gereja yang terus-menerus diperbaharui? Apakah cukup hanya dengan pembaharuan yang terjadi pada saat Roh Kudus tercurah atau pada saat Roh Kudus turun, pada saat terbentuknya jemaat mula-mula? Apakah cukup sampai di situ? Ya. Nah, para reformator di abad pertengahan ini mempunyai semboyan Ecclesiam Semper Reformanda. Artinya, gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Jadi, anak-anak ya tidak cukup ya pembaharuan yang dilakukan oleh misalnya Peter Waldo, Jan Hus, Martin Luther atau Yohanes Calvin pada masa era reformasi gereja. Ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Atau tidak cukup pembaharuan yang terjadi pada saat hari pencurahan Roh Kudus ketika terbentuknya jemaat mula-mula ya. Tetapi pembaharuan harus terus-menerus terjadi karena dengan pembaharuan itu gereja akan terus bertumbuh, berbuah sehingga gereja dapat menjawab tantangan-tantangan baru di dalam masyarakatnya ya. Jadi bukan gedungnya saja yang mengalami pembaharuan, tetapi dalam hal iman, sehingga gereja yang adalah kita dapat bertumbuh, dapat berbuah, juga dapat menjawab tantangan-tantangan baru dalam masyarakat sekitar kita. Itu ya yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya, jadi kita tidak terikat dengan hukum-hukum yang mengabaikan kasih terhadap sesama manusia. Pada pertemuan minggu lalu, Ibu memberi soal bagaimana jika ada temannya, tetangganya yang sakit, kemudian saat itu kalian harus pergi ke gereja karena ada pelayanan di gereja. Mana yang kalian akan lakukan? Mana yang akan kalian utamakan? Ya. Ketika dikatakan bahwa kalian menghidupi hukum Taurat, ya, ketika dikatakan kalian menghidupi hukum Taurat, maka yang harus kalian lakukan adalah tentu saja yang pertama menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita, ya, tidak membiarkan dia di dalam
adalah bentuk ibadah yang sejati. Ketika kita mampu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Tidak mengasihi Tuhan saja ya, tanpa mengasihi sesama. Ya, mari kita dengarkan penuturan seorang muda terkait dengan seorang Mahatma Gandhi yang berasal dari India. Dia adalah penganut agama Hindu ya. Apa yang dia katakan tentang Mahatma Gandhi? Mari kita simak bersama. Hai People of Faith, balik lagi sama Revi hari ini. Dan hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang Mahatma Gandhi. Saya yakin kebanyakan dari kita udah tahu ya siapa itu Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang yang sangat terkenal dari agama Hindu. Dan ketika saya melihat sedikit dari kisah masa lalunya, saya menemukan cerita yang sangat menarik. Di mana dikatakan bahwa ternyata ketika Mahatma Gandhi belum terkenal, ketika dia masih hanyalah seorang pelajar dari agamanya, dia pernah tertarik dengan agama Kristen. Makanya dia baca Alkitab. Dan ketika dia baca Alkitab, dia bilang dia suka dengan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Menurut dia pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus sangatlah bagus dan sangatlah bijaksana. Jadi dia penasaran dengan yang namanya gereja. Dia pun memutuskan untuk datang ke gereja. Tetapi ketika dia datang ke gereja, dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan baik oleh orang-orang gereja. Di mana usher dari gereja yang dia datangi waktu itu malah mengatakan pada Mahatma Gandhi, karena warna kulitmu yang berbeda dan juga kastamu yang relatif rendah, kami tidak dapat menerima kamu masuk ke dalam gereja kami. Dan oleh karena respon orang gereja itu pada Mahatma Gandhi menjadi kecewa dan tidak mau lagi untuk mencoba datang ke gereja. Setelah itu Mahatma Gandhi membuat sebuah quotes yang lumayan terkenal saat ini, di mana Mahatma Gandhi mengatakan, aku suka dengan Kristusnya orang Kristen, tetapi aku nggak suka sama pengikut-pengikut Kristus. Kenapa? Karena para pengikut Kristus ini sangatlah berbeda dengan Kristus Yesus itu sendiri. Teman-teman, ini merupakan sebuah teguran bagi kita para orang Kristen. Kita seringkali membicarakan tentang melayani satu sama lain, tentang mengasihi, tentang mengampuni, tapi kita seringkali tidak sungguh-sungguh menerapkannya di dalam kehidupan kita, dan juga bahkan di dalam gereja ketika kita melayani. Beberapa bulan yang lalu, seorang sahabat saya bercerita kepada saya. Dia bukanlah seorang yang bisa dikatakan pergaulannya baik. Dia menceritakan kepada saya bahwa dia tahu dia adalah seorang yang berdosa. Dia mengatakan bahwa dia tahu bahwa pergaulan dia nggak baik. Dia suka clubbing, dia suka mabuk-mabukan, dia suka merokok. Bisa dikatakan bahwa pergaulannya tidaklah sehat. Tetapi beberapa bulan yang lalu dia mengatakan bahwa dia pernah mencoba datang ke sebuah komunitas rohani, ke sebuah komsel, ke sebuah gereja. Di mana ternyata ketika dia datang ke gereja itu dia tidak diterima dengan baik. Orang-orang bukannya menunjukkan kasih sayang pada dia, tetapi justru dia menemukan bahwa orang-orang ini membicarakan dia dari belakang. Dan itu membuatnya sakit hati dan memutuskan untuk tidak lagi datang ke gereja itu. Dan jujur saja, ini bukanlah pertama kalinya saya mendengar kisah seperti ini. Saya sudah sering mendengar kisah-kisah seperti ini, atau mungkin saya sendiri pun pernah melakukan kesalahan yang sama. Dan hari ini saya ingin mengingatkan pada kita semua, para orang-orang Kristen, marilah kita bukan hanya membicarakan tentang kasih, tetapi marilah kita menunjukkannya di dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita berada di dalam gereja. Janganlah lupa bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku turun ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, melainkan orang sakit yang membutuhkan dokter. Tuhan Yesus datang bukan untuk menyelamatkan orang-orang benar, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jangan menghakimi orang lain hanya karena orang lain memiliki dosa yang berbeda dengan kamu. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita semua membutuhkan kasih karunia dari Tuhan. Maka itu kita datang ke gereja. Maka itu teman-teman, ketika ada seorang yang mungkin pergaulannya kurang baik, datang ke gereja, ingin mencari cinta kasih, ingin mencari pengajaran dari Tuhan, ingin mengerti apa sih yang Alkitab ingin coba ajarkan, janganlah kita menolak orang itu, tapi marilah kita tuntun dia dengan kasih sayang. Terima kasih sudah menonton sharing hari ini, dan jika kalian terberkati, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar lebih banyak orang lain lagi yang dapat terberkati melalui video kali ini. Dan jika kalian belum mendapatkan buku saya yang berjudul Ikutlah Aku, jangan lupa untuk beli. Nomor WA-nya tercantum di sini. Dan buku ini sangatlah bagus karena dapat mengajarkan setiap dari kita apa sih arti sesungguhnya dari mengikuti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan itu saja untuk hari ini. Have a nice day and God bless.
ini coba lihat ya, Mahatma Gandhi mengatakan bahwa jika kehidupan orang-orang Kristen itu mengikuti teladan Kristus, maka seluruh dunia akan menjadi Kristen ya. Jadi cambuk buat kita ya. Ternyata kita sebagai orang Kristen belum mencerminkan apa yang diajarkan dan tidak mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja teladan Kristus? Kalau dari materi yang sudah kita pelajari bersama, Kristus sekali lagi bersifat terbuka terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang status sosialnya. Baik, mengakhiri pertemuan kita, mari kita lihat ya. Selanjutnya, pada minggu depan kita akan membahas materi hidup dalam kesetiaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Kami mohon Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami, membaharui kami sehingga kami mampu untuk mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam pengampunan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.